tentu kita sudah pahami, bagi yang sudah pernah belajar filsafat ilmu, ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis itu adalah perspektif keapaan, konsep-konsep teoritik, itu bicara ontologis. Sedangkan epistemologis adalah bicara kebagaimanaan dan kemengapaan, atau dalam perspektif metodologi, atau metode dalam pencarian dan juga penggalian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian aksiologis adalah pada perspektif manfaatnya, norma-norma, nilai-nilai. Maka itu ilmu apapun, kalau tanpa aksiologis, dia akan lepas kontrol dan tentu akan bukan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat atau juga umat, bangsa, dan dimanapun. Tapi juga akan menjadi kesengsaraan. Nah gitu. Maka itu filsafat ilmu mengajarkan harus ada aksiologis. Artinya kita punya norma-norma, nilai-nilai yang mengguide kita, memandu kita, mengiringi kita, agar kita tidak salah di dalam menempatkan keilmuan itu, dan juga bisa ilmu itu maslahat bagi kehidupan umat manusia. Kalau tidak, ya apalagi sekarang ya, teknologi yang begitu canggih, kalau tanpa aksiologis ini, ilmu-ilmu yang dikembangkan dan teknologi yang dikembangkan itu justru akan mencederai kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, hari ini orang takut sekali dengan perang terbuka ya. Perang terbuka itu dengan mengandalkan teknologi yang merupakan produk ilmu. Kenapa orang takut? Karena di sana sudah terdiri dari teknologi yang sangat canggih. Apakah kimianya, apakah atomnya ya, tentu lebih dahsyat dari Perang Dunia Pertama dan Kedua dulu. Daya bunuhnya, daya jangkaunya, dan juga daya canggihnya. Itu luar biasa. Nah, maka itu perlu aksiologis. Nah, aksiologis ini adanya di dalam filsafat ilmu. Inilah yang kelak mengantarkan semua ilmu yang ada di muka bumi. Apakah itu masuk dalam psikologi misalnya, ada juga nanti secara spesifik dia menjadi psikologi pendidikan. Apakah dia masuk dalam manajemen misalnya, turunnya gitu ya, maka dia juga akan menjadi manajemen pendidikan. Atau dia masuk dalam sains. Ada scientific yang misalnya sains itu dikembangkan di labor misalnya. Atau sains yang sifatnya terapan sosial. Itu juga bisa masuk dalam dimensi pendidikan. Demikian juga pada aspek lain yang lebih pada aspek sosiologis kemasyarakatan atau antropologi budaya. Pada aspek budaya-budaya masyarakat. Itu juga bisa masuk perspektif pendidikan di dalamnya. Nah, jadi ranah keilmuan ini sangat luas, komprehensif. Tinggal bagaimana nanti filsafat ilmu mengarahkan kepada spesifikasi keilmuan masing-masing, tergantung kebutuhan dan juga disiplin ilmu yang dikaji atau nomenklatur yang dikaji di perguruan tinggi, baik di fakultas, demikian juga prodi-prodi yang dikembangkan. Nah, itu semuanya tergantung keilmuan masing-masing. Bisa nanti dia masuk dalam kesehatan, maka menjadi nanti dia misalnya apa psikologi, kesehatan. Apakah dia masuk ke misalnya manajemen rumah sakit, maka menjadi manajemen rumah sakit. Ada lagi yang khusus kesehatan masyarakat itu sarjana kesehatan masyarakat gitu ya. Atau juga magister ya, atau juga ada juga gitu kan. Itu juga semua adalah masuk pada perspektif kesehatan dan sosiologis itu. Jadi semua bisa masuk itu Mas Reki. Itulah hebatnya ilmu. Jadi filsafat itu dia seperti induknya, seperti emaknya gitu. Nah, sub-sub keilmuannya dia akan bisa masuk kemanapun ke dalam nomenklatur keilmuan yang berkembang. Jadi apapun keilmuan yang ada itu tetap dibantu dan diguidance oleh filsafat. Dan yang wabil khusus adalah filsafat ilmu. Teruskan. Ya, mengapa kita melakukan sebuah riset? Baik itu di dalam kepentingan akademis, untuk S1, S2, S3, atau juga untuk kepentingan-kepentingan yang lebih umum, yang sifatnya ada di pemerintahan, kelembagaan, institusi, atau masyarakat. Yang jelas, setidaknya ada 5 hal yang melatari mengapa orang melakukan riset. Pertama, mengulangi penemuan yang telah lalu. Maka dengan demikian akan lahir teori baru. Jadi artinya, sesuai katanya riset. Kita aja yang merubah menjadi metodologi penelitian atau metode penelitian. Sebenarnya pada kata dasarnya adalah riset itu yang benar. Dari kata dasarnya re dan search gitu. Re itu pengulangan, search itu penemuan. Jadi penemuan kembali apa yang sudah ditemukan oleh orang yang sebelum kita gitu. Sebenarnya bahasa itu sudah benar. Tapi Indonesia ini kan memang pandai bermain dengan kata-kata, Mas Riki. Jadi
Sehingga kata-kata itu kadang-kadang menjadi baku yang lari dari substansi diksi yang sebenarnya. Jadi diksi yang sebenarnya adalah riset itu, sebenarnya itu. Jadi metodologi riset itu yang tepat digunakan. Dan ini berkembang di Indonesia itu ya sekitar 20-an atau 25 tahun terakhir sebenarnya. Kalau dulu masih menggunakan buku-buku riset. Seperti kalau misalnya kita baca buku Sutrisno Hadi, itu metodologi riset dia bikin. Belum menjadi metodologi penelitian. Nah, ke belakang inilah yang menjadi era baru kelihatannya di dunia penelitian, dia rubah riset itu menjadi penelitian gitu. Nah, jadi padahal esensinya adalah dia mengulangi apa yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dengan asumsi bahwa dari teori dari apa yang sudah ditemukan oleh para pakar yang lalu akan lahir sebuah teori baru atau konsep baru dari hasil penelitian atau riset yang dilakukan. Yang kedua, menemukan teori baru yang beda dengan sebelumnya. Jadi misal si A, pakar A melahirkan teori-teori pendidikan katakan dalam perspektif media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang ditemukan oleh pakar sebelumnya mungkin hanya berbasis manual. Tapi pengembangan berikutnya, teori berikutnya, dia sudah bisa memadukan. Manual itu ditambah misalnya audio, ditambah visual, atau gabungan keduanya menjadi audio visual. Itu menjadi teori baru. Sementara yang sebelumnya mungkin hanya menggunakan gambar-gambar bisu, diam, pakai kartun misalnya. Dulu pernah mungkin Mas Reki sekolah pakai kartun gitu ya, oleh gurunya gitu kan. Gambar-gambar yang dipajang ya gitu kan. Nah, belakangan kan sudah nggak ada lagi itu. Orang udah pakai PPT misalnya, pakai InFocus, pakai komputer, laptop, dan sebagainya. Yang sudah bisa disinergikan, diintegrasi misalnya dengan visualnya dan juga audionya. Atau gabungan menjadi live betul, menjadi sebuah karya media film misalnya, itu sekarang udah bisa menjadi sebuah perkembangan yang kita lihat kemajuan tren dari teknologi dan komunikasi di bidang pendidikan. Nah, demikian juga membuat teori baru dari situasi sosial, budaya. Di mana dalam masyarakat, hidup mungkin sebuah budaya, sebuah kebiasaan. Kemudian hari ini, dengan berkembangnya budaya global, berkembang teknologi, budaya-budaya itu relatif terkikis. Misalnya begitu. Kemudian cara-cara yang dibangun di dalam masyarakat itu tidak lagi bertahan misalnya. Contoh misalnya begini, kalau dulu orang makan, itu kan satu keluarga misalnya pakai nampan. Nampan duduk gitu. Nah, tapi dengan perubahan budaya, nampan itu udah nggak ada lagi ditemui dalam masyarakat. Tapi makan gimana? Pakai piring, pakai sendok. Gitu. Atau juga makannya tidak lagi duduk bersila, tapi sudah di meja misalnya. Itu perubahan baru dari kebiasaan-kebiasaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Demikian juga budaya-budaya yang lebih global, budaya pop misalnya hari ini. Mana dulu orang kalau mendengar kaset, lagu cukup dengan kaset-kaset yang yang manual itu, yang sederhana itu. Nah, sekarang sudah berkembang. Ada yang menjadi CD, kemudian terakhir ada yang menjadi flash disk, ada yang jadi sekarang microchip. Yang hanya dengan selembar microchip kecil itu bisa memuat sampai ratusan giga bahkan tera gitu. Bisa memuat lagu, film dan segala macam. Nah, begitulah perkembangan yang luar biasa dari dunia teknologi ini yang juga merambah ke dunia pendidikan. Dan itu bisa membingkai menjadi teori baru. Jadi setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, di situ pasti ada kontribusi riset, penelitian. Maka itu perkembangan itu sangat cepat. Jadi bukan berkembang itu dengan tiba-tiba, tidak. Tapi ada kontribusi riset di dalam setiap perkembangan situasi sosial dan budaya masyarakat. Cuma kita nggak tahu kadang-kadang kan siapa yang melakukan riset, siapa yang melakukan penelitian, di belahan dunia mana gitu. Tahu udah lahir aja informasinya, apakah melalui jurnal, dari buku dan sebagainya. Maka itu kalau tidak mengikuti informasi-informasi ini, kita selalu tertinggal. Karena berkembangnya riset itu luar biasa. Apalagi jurnal itu hari ini, jutaan jumlahnya Pak Reki, di seluruh dunia. Apalagi dengan adanya pemerintah menerapkan adanya tagihan, misalnya setiap hasil karya penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi itu wajib masuk jurnal. Wah, ini luar biasa, menjamur sekali macam-macam jurnal yang ada sekarang, baik itu di bawah binaan Scopus, Thomson, dan lain-lain. Nah, ini artinya apa? Inilah perubahan-perubahan yang begitu cepat.
yang diboncengi, yang dibawa oleh kendaraan riset ini. Jadi maka itu statement saya yang dari awal ini, setiap perubahan dan apapun perubahannya, sekecil dan sebesar apapun, itu adalah kontribusi daripada riset yang dilakukan oleh pakar di belahan dunia. Jadi jangan kita melihat perubahan budaya, sosial dalam masyarakat itu seakan tiba-tiba, enggak. Itu adalah kontribusi dari riset, penelitian. Kita tidak tahu dari dunia mana mereka melakukan riset itu. Demikian juga riset ini itu dalam rangka problem solving. Atau misalnya dalam masyarakat ada masalah, problem, yang sulit dicari solusinya, itu juga bisa dilakukan dengan sebuah riset. Apakah riset sosial, riset budaya, atau juga riset-riset yang terkait dengan problem solving yang ada di dalam kehidupan masyarakat, terutama misalnya antar etnis, antar agama, antar sosiologik misalnya, antar masyarakat. Ini juga tinggi tingkat resistensinya. Nah, ada kalanya itu perlu kontribusi dari para pakar untuk mendapatkan sebuah solusi. Itu dilakukan dengan riset. Bagaimana supaya bisa hidup berdampingan, bagaimana supaya bisa beragam budaya itu bisa hidup dengan harmonis dalam sebuah komunitas masyarakat. Demikian juga dalam agama yang beragam, kemudian tentu resistensinya juga sangat tinggi. Bagaimana bisa hidup berdampingan, rukun, dan juga saling bisa solider dan toleransi. Ini juga perlunya sebuah penelitian. Nah, terakhir yang paling banyak juga dilakukan adalah policy making atau decision making. Nah, ini biasakan dilakukan oleh lembaga. Apakah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga swasta. Jadi, apapun lembaga dan badan atau usaha, jika mereka tanpa melakukan riset, mereka arti tidak melakukan inovasi. Nah, sebuah lembaga, badan, atau institusi, organisasi yang tidak melakukan inovasi, sama dia bunuh diri, sama dengan mati. Maka itu dalam konsep manajemen itu dikatakan innovation or die. Melakukan beragam perubahan, kemajuan, melalui riset-riset itu, atau dia mati, gitu, atau dia bunuh diri. Jadi siapapun lembaga, baik itu pemerintahan, sosial, dan masyarakat, yang tidak melakukan inovasi, berarti dia bunuh diri atau mati. Jadi pelan-pelan dia membunuh dirinya, gitu. Nah, maka itu dalam manajemen wajib memang melakukan inovasi itu, innovation or die. Jadi maka itu lembaga-lembaga dia setiap tahun harus melakukan adanya riset untuk melakukan berbagai lompatan-lompatan, kemudian kemajuan-kemajuan yang bisa diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian juga dunia pendidikan yang tidak melakukan inovasi-inovasi, dia akan ditinggal. Dia akan lambat laun akan bunuh diri dan mati gitu pada akhirnya. Nah, maka itu mengapa IAIN sekarang ya, atau juga STI itu berlomba-lomba melakukan perubahan. Dari STI menjadi institut berubah menjadi WIN misalnya gitu. Nah, ini adalah faktor tagihan kompetisi itu. Faktor yang memang mengharuskan orang melakukan inovasi. Dan inovasi itu melalui sebuah riset. Tidak bisa ujuk-ujuk, rubah ini, rubah itu, segala macam. Nggak bisa. Tapi harus melakukan sebuah riset, kalau perlu berkali-kali, sehingga pada akhirnya ada sebuah keputusan yang diambil untuk melakukan perubahan. Nah, jadi intinya riset juga adalah untuk sebuah perubahan, untuk sebuah kemajuan. Terus kan, Mas Eki? Ya, dalam riset itu ada dua mazhab besar yang populer ya. Pertama dikenal dengan mazhab positivistik. Positivistik itu dikenal dengan penelitian kuantitatif. Jadi secara kuantita itu dimaksudkan adalah penelitian yang lebih mengandalkan hal-hal yang bersifat angka-angka secara statistik. Itu dikatakan kuantita itu. Walaupun demikian, dalam kualitatif juga ada angka. Tapi kegunaannya yang berbeda nanti. Kalau kuantitatif lebih mensandarkan data-datanya itu dianalisis dengan menggunakan berbagai hipotesis, lalu dianalisis dengan statistik. Nah, kemudian di positivistik ini cukup panjang berkembang ya, sampai di akhir abad 18, masuk ke abad 19. Ada kejenuhan ketika para pakar melihat
adanya analisis-analisis dengan statistik itu. Ya, capek dia melihat angka-angka itu. Karena penelitian kuantitatif itu dia lebih menyentuh pada aspek-aspek permukaan gunung es. Nah, kalau kita lihat gunung, ya, hanya gunung yang bagian luarnya saja yang di permukaan tanah ke atas. Itu yang bisa diungkap oleh penelitian kuantitatif. Tapi tidak bisa mengungkap bagian dalamnya. Permukaan dataran gunung itu ke bawahnya, ke dalam sampai kedalaman dasar laut itu nggak bisa diungkap dengan penelitian kuantitatif. Nah, maka itu ada sebuah kejenuhan dalam penelitian aliran positivistik itu. Maka mulailah mereka merambah hal-hal lain, terutama dalam mengungkap problematika dan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Itu nggak bisa diungkap dengan kuantitatif, sangat sulit. Maka itu Weber dengan berbagai tesanya itu mengungkapkan bahwa ada istilah yang dilahirkan dengan Verstehen. Verstehen itu adalah mengungkap sesuatu bagian yang di dalam. Mengungkap sesuatu bagian yang tidak terlihat oleh kasat mata. Mengungkap suatu makna yang terdalam dari sebuah tindakan atau perilaku seseorang. Jadi seorang itu berkata, berucap, berbuat, itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk. Tapi tentu ada mengapa dia berbuat. Mengapa dia berbicara. Mengapa dia bersikap. Mengapa dia mencintai seseorang misalnya. Mengapa dia membenci seseorang. Nah, itu tidak bisa diungkap dengan kuantitatif. Jadi pertanyaan kemengapaan itulah yang diungkap oleh kualitatif. Maka itu istilah Weber itu Verstehen. Verstehen itu adalah mengungkap makna di balik sebuah peristiwa. Mengungkap sebuah makna secara pool, istilah itu meaning pool, atau hakikat yang sebenarnya di balik tindakan seseorang. Nah, maka itu setiap tindakan seseorang itu bisa diungkap, bisa diketahui. Maka itu lahirlah dengan aliran penelitian mazhab riset namanya post-positivistik. Jadi ini sebagai sintesa kejenuhan terhadap penelitian kuantitatif. Sehingga orang bisa mengungkap dengan penelitian kualitatif itu bagian permukaan dalam. Jadi kalau kuantitatif bagian permukaan luar, atau istilah tadi gunung es yang bagian atas, kualitatif mengungkap bagian yang dalam. Maka itu pertanyaannya adalah mengapa? Why? Why itulah yang bisa diungkap melalui penelitian kualitatif. Nah, kuantitatif nggak bisa. Pertanyaan dengan pertanyaan why itu. Dia hanya mengungkap bagian luar. Nah, maka itu lahirlah kualitatif. Yang tokoh awal itu yang lebih dikenal adalah Weber, ya, Max Weber. Itu. Nah, beliau adalah seorang juga pakar ekonomi. Kalau dari segi keilmuannya ya, terlepas dia aliran dari Marxis, bahkan juga mendekati sosialis gitu ya. Tapi keilmuan dia sangat berkontribusi di dalam memberikan aliran baru dalam mazhab riset ini, yaitu post-positivistik. Dengan satu kata, tapi punya makna yang sangat-sangat banyak sekali yang dikenal dengan Verstehen itu. Itu Weber yang pertama kali yang menjadi dukunnya, ya, melahirkan kualitatif itu sehingga dia dapat diterima sebagai sebuah penelitian baru yang melengkapi daripada penelitian yang positivistik. Nah, terakhir muncul lagi aliran mazhab yang merasa tidak puas dengan kuantitatif. Kemudian juga tidak puas kalau hanya dengan kualitatif. Jadi dicoba dikawinkan. Nah, itu dinamakan dengan mixing method, metode campuran. Jadi campur, mereka mulai masuk dari kuantitatif, kemudian nanti didalami dengan kualitatif. Atau mereka masuk dari kualitatif, dari meaningful tadi, kemudian mereka akhiri dengan kuantitatif. Nah, tapi tentu dua metode ini dijadikan satu, tentu juga ribet ya. Kalau tidak kita memang punya kekuatan basic penelitian atau riset, ini juga agak merepotkan bagi seorang peneliti kalau mencoba menggabungkan dua mazhab itu. Ya, satu mazhab aja sudah agak kerepotan ya, apalagi menggabungkan keduanya. Tapi bagi Anda yang sudah punya kemampuan, kapasitas meneliti, nggak masalah. Boleh saja dua-duanya masuk. Satu sisi menggunakan statistik sebagai analisis datanya, sisi kedua menggunakan triangulasi ya untuk memverifikasi datanya gitu. Jadi dua model ini nanti akan disatukan pada bab 4 itu paling utama itu. Dan bab 3 udah kelihatan ada dua metode yang ditampilkan. Nah, di bab 4 itu muncul nanti data dua model. Satu modelnya adalah data yang dianalisis dengan kuantitatif,
Dan model kedua, data yang dianalisis dengan triangulasi. Itu bedanya ya dari keduanya. Nah, tapi bagi saya, kalau melihat dua aliran ini, kalau bagi kebutuhan akademis, baik itu S1, S2, S3, sebaiknya pilih satu saja di antara dua. Karena kalau dipaksakan kedua-duanya, khawatir nggak sampai nanti gitu studinya. Ya, alamat panjang. S1 bisa panjang, harus 4 tahun, bisa jadi 6-7 tahun misalnya. S2 harusnya 2 tahun, bisa 5 tahun. S3 harusnya 3 tahun, bisa sampai 10 tahun. Nah, apalagi penelitian akademis itu, penelitian yang sebenarnya tidak terlalu idealistik, tapi adalah lebih rasionalistik. Artinya kalau dia udah logis, rasional, dan layak untuk dipertahankan menjadi sebuah karya akademis, karya ilmiah, untuk syarat kita menyelesaikan studi, ya cukup itu saja. Nggak usah ribet betul, mau bikin sebuah penelitian seakan-akan menyelesaikan sebuah masalah di dalam satu kampung. Wah, nggak selesai urusan kita itu. Gitu. Cukup kualitatif, kalau mau kita pakai penelitiannya, cukup skopnya kecil, tapi dalam, itu saja. Jadi kualitatif itu memang menyederhanakan penelitian, tapi dia berdalam-dalam, elaboratif itu istilahnya gitu. Demikian juga kuantitatif. Jadi tidak perlu kita meluas, melebar. Kalau penelitiannya kuantitatif, misalnya satu sekolah udah cukup diteliti. Atau misalnya ada tagihan, misalnya level. Ya. Biasanya level pendidikan itu, jenjang pendidikan, dia minta lebih luas. Misalnya kalau S1 cukup satu sekolah. Kalau S2 mungkin bervariasi beberapa lembaga sekolah. Atau S3 mungkin sudah skupnya sampai pada kabupaten atau provinsi. Nah, itu biasanya level itu menentukan tagihan cakupan daripada penelitiannya. Tapi yang jelas fokusnya, lokusnya tetap juga pada hal-hal yang sederhana dan kecil, tidak besar gitu. Jadi kalau lokus itu kawasan, kalau fokus itu adalah titik titik fokus kita melakukan penelitian itu. Apakah problemnya, temanya, atau juga pada sudut yang kita pandang. Itulah fokus. Jadi ada lokus, ada fokus. Kalau lokus, kawasan penelitiannya. Lokus itu, misalnya nomenklatur keilmuannya, wilayahnya, itu dimasuk dalam wilayah lokus. Nah, kemudian kalau fokus, sudut pandang kita. Sama seperti kamera, kan. Fokus itu ya apa yang ada di dalam kamera kita, sudut pandang kita dari kamera, itulah yang kita jepret. Nggak luar dari itu, gitu. Nah, maka itu yang namanya fokus itu kecil dia. Kecil, sederhana, tapi dalam. Maka itu namanya penelitian kualitatif itu elaboratif. Baik, lanjutkan Mas. Ya, apa yang kita perlu pahami di dalam bingkai dasar riset penelitian yang dua mazhab tadi yang saya sampaikan. Dalam penelitian kuantitatif, itu kita mengenal ada sebuah paket bingkai yang tidak bisa diabaikan, yaitu logiko, hipotetiko, dan verifikasi. Logiko itu adalah mendudukkan hal-hal yang sifatnya teoritik dan juga empirik. Itu didudukkan dulu di latar belakang, biasanya di bab 1 itu, sebuah logika, rasionalitas, kelayakan sesuatu itu diteliti. Itu masuk akal nggak? Rasional nggak? Gitu. Jadi misalnya kita mau meneliti tentang, katakan problematika dana BOS. Ya, apalagi dalam era pandemi ini, anak-anak nggak sekolah, nggak belajar, tapi dana BOS tetap muncul misalnya gitu. Nah, mungkin ada yang menemukan ini sebuah problem, kok uangnya tetap jalan, ya misalnya, tapi sekolah nggak jalan gitu. Nah, ini bisa diteliti dalam konteks sekarang ini. Apakah ini layak masih diteruskan dana BOS-nya atau tidak? Ya, atau di stop, atau dikreasikan dalam bentuk seperti apa? Dana BOS itu. Nah, ini kita kembangkan rasionalitasnya, logikanya. Karena logika dari awal itu kita sudah sampaikan tadi. Kok di era pandemi sekolah enggak, tapi dana BOS tetap jalan. Itu kan sudah sebuah rasionalitas yang bisa kita angkat, kita kejar, dan kita desain menjadi sebuah logika berpikir yang melatari sebuah penelitian kita lakukan. Jadi seperti itu ungkapan-ungkapan logiko itu. Jadi rasionalitas sebuah penelitian itu, nah itu nanti yang kita kemas dengan teori, yang kita bangun dengan teori, yang kita bingkai dengan teori, logiko itu. Jadi dari realitas rasionalitas tadi,
Inilah yang kita bangun menjadi teoritis-teoritis atau teori-teori dari pakar yang kita gunakan menjadi dasar yang melandasi rasionalitas yang sudah kita kembangkan. Nah, kemudian yang kedua adalah hipotetiko. Hipotetiko itu adalah hipotesis. Jadi sebuah teori yang sudah kita bingkai, kita bangun dari rasionalitas atau realitas dari yang terjadi di lapangan tadi, maka kita bangun sebuah jawaban sementara dari penelitian yang kita lakukan. Itu namanya hipotetiko, hipotesis. Nah, kemudian dari hipotesis ini, ya nanti ada kerangka berpikir sebelumnya, kemudian lahirlah hipotetiko ini. Nah, kemudian hipotetiko ini kita verifikasi. Verifikasi itu yang kita lakukan dengan melakukan penelitian di lapangan secara empiris, kemudian kita lakukan analisis. Analisisnya tentu adalah dengan melakukan uji statistik. Uji statistik untuk menguji hipotesis kita yang kita peroleh dari data-data lapangan, kemudian itulah yang kita namakan dengan verifikasi. Dan ingat bahwa penelitian kuantitatif itu berada pada sudut etik. Etik itu artinya dari sudut kita peneliti terhadap responden. Jadi arti kita menyiapkan seperangkat misalnya angket, menyiapkan misalnya tes, atau observasi yang sifatnya untuk melakukan observasi kecakapan. Nah, itu semua kita setting dari sudut kita. Kemudian orang kita minta memberikan informasi yang kita kenal dengan responden, apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi apa yang kita siapkan, angket, semua tes dan segala macam itu adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Sehingga mereka di bawah kendali kita, di bawah kekuasaan kita, yang kita lakukan penelitian itulah dikenal dengan etik. Nah, kemudian yang kualitatif, apa yang menjadi kekhususan dari bingkai dasar risetnya, dia hanya punya dua, logiko dan verifikasi. Logiko tadi sama rasionalitasnya, bagaimana kita menemukan problem-problem di lapangan itu, yang kita ungkap secara rasional, kemudian dia tidak membutuhkan hipotetiko, atau dengan kata lain, tidak melakukan hipotesis, atau uji hipotesis. Apalagi dia tidak menggunakan statistik, misalnya, untuk uji hipotesis dan analisis. Nah, tapi dia langsung ke verifikasi. Jadi dari logiko langsung ke verifikasi. Artinya, di dalam penelitian kualitatif, tidak melakukan uji statistik. Tidak melakukan uji hipotesis. Tapi dia langsung melakukan verifikasi. Verifikasi itu dikenal dengan, kalau dalam kualitatif, namanya triangulasi. Triangulasi itu adalah diskusi data dengan data-data yang bertolak dari wawancara, dengan data-data yang bertolak dari dokumentasi. Nah, yang paling utama adalah bertolak data-data dari observasi daripada peneliti. Maka itu peneliti melakukan dalam konteks ini dari sudut emik. Emik itu artinya kita melakukan penelitian kualitatif itu tidak maunya kita, tidak dari sudut kita, tidak yang kita setting dari awal, sehingga kita paksakan mendapatkan sesuatu data yang sudah kita rekayasa dari awal, tidak, atau sudah kita bingkai dari awal. Tapi apa adanya di lapangan, apa yang kita temukan di lapangan ketika kita melakukan observasi, kemudian wawancara dan data dokumentasi, itulah yang menjadi data pendukung yang kita verifikasi pada bab 4 itu. Nah, maka itu namanya istilahnya emik. Beda dengan kuantitatif, itu namanya etik. Jadi emik dari sudut mereka, dari sudut orang yang kita teliti. Maka itu dalam kualitatif itu, dia tidak mengenal istilahnya populasi sampel, tapi dia mengenal istilahnya subjek penelitian. Jadi orang yang kita teliti itu subjek sebenarnya. Karena mereka kita teliti adalah mengungkap apa adanya dari mereka. Nah, maka itu mereka ini dinamakan dengan informan. Orang yang memberikan informasi tentang dirinya. Ya, tentang dirinya, dan kita hanya menyiapkan panduan-panduan saja. Panduan itu hanya mengguiden kita di dalam mendapatkan informasi dari sudut subjek yang kita teliti di lapangan atau di lingkungan masyarakat dan budaya yang kita teliti. Nah, jadi beda signifikan. Kuantitatif menggunakan hipotesis, kualitatif tidak menggunakan hipotesis. Kuantitatif dari sudut etik, dari sudut kita, melihat dan juga mengungkap semua data yang kita butuhkan.
Sedangkan dari sudut penelitian kualitatif, dari sudut emik, dari sudut mereka. Dan mereka kita jadikan informan di dalam penelitian kita. Nah ini ya, ini penting sekali untuk memahami beda yang signifikan antara dua penelitian ini gitu. Karena dua ini ada yang masih bingung melihatnya. Mana yang kuanti dan mana yang dari segi kuali. Gitu. Lanjut, Mas. Ya, bagaimana proses data, riset kuantitatif dan kualitatif di dalam dunia pendidikan juga. Riset kuantitatif, data itu dihimpun adalah informasi yang telah berlangsung, telah terjadi. Nah, ingat, ini beda-beda yang signifikan nanti. Jadi apa yang kita lakukan dalam penelitian kuantitatif itu sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau yang sesuatu yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi itu tidak masuk dalam wilayah penelitian kuantitatif. Maka itu dikatakan tadi dari sudut etik dia. Sedangkan kualitatif, data itu dihimpun adalah informasi sepanjang proses riset. Sampai data itu jenuh. Artinya nggak ada lagi yang bisa diceritakan. Nggak ada lagi yang bisa diungkap dari sebuah peristiwa yang kita lakukan penelitian di lapangan itu. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, maka itu tadi ada istilahnya tagihan yang menurut Weber tadi meaningful, perstehen itu. Jadi kalau kita sudah ketemu makna perilaku seseorang atau makna di balik tindakan seseorang, disitulah akhir dari sebuah penelitian. Contoh begini, misalnya kita meneliti mengapa Mas Reki tersenyum. Ya, tentu jawabannya bukan alternatif. Boleh jadi senyum itu maknanya, meaningful-nya adalah sebagai ungkapan kegembiraan, keceriaan. Satu. Yang kedua, boleh jadi senyum itu maknanya adalah untuk menyenangi orang. Tapi belum tentu dia bahagia, belum tentu dia senang. Tapi untuk nyenangin orang, dia tersenyum. Yang ketiga, boleh jadi senyum itu maknanya adalah ungkapan kesedihan. Jadi orang-orang di dalam sedih, misalnya kemalangan, kematian, itu ada juga senyumnya. Tapi senyum ungkapan kesedihan dan kematian. Nah, atau juga senyum itu bermakna ngejek gitu. Jadi orang tersenyum melihat sesuatu, atau juga teman komunikasinya, dia senyum. Tapi senyum itu ngejek maknanya. Nah, satu senyum saja udah 4 maknanya yang bisa kita berikan dalam sebuah perilaku seseorang dalam senyum. Nah, seorang peneliti kualitatif, dia berusaha mengungkap makna yang sebenarnya dari senyum itu apa. Apakah ungkapan kebahagiaan? Apakah untuk nyenangi orang? Apakah itu maknanya kesedihan? Atau senyum tadi adalah bermakna ngejek orang lain? Nah, temukan satu makna dari 4 makna tadi, itulah akhir dari sebuah penelitian kualitatif. Jadi kalau kita melakukan penelitian kualitatif, belum ketemu makna meaningful yang sebenarnya, dari sekian banyak perilaku-perilaku itu, apa makna-maknanya, kita belum berakhir penelitian itu. Karena belum ketemu ending dari sebuah makna yang sebenarnya, dari sebuah tindakan seseorang. Nah, begitulah kualitatif. Sampai segitunya gitu. Makanya dikatakan penelitian kualitatif bisa sepanjang proses riset itu berlangsung upaya menghimpun data, mendapatkan data. Kenapa? Karena kalau seorang peneliti kualitatif tidak berdalam-dalam, tidak elaboratif, dia tidak akan ketemu makna yang sebenarnya dari makna yang ditunjukkan dalam perilaku seseorang. Beda dengan kuantitatif, dia nggak perlu itu. Karena dia hanya ingin mengungkap perilaku-perilaku yang nampak. Perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan yang ditunjukkan. Misalnya kinerja, ya, komitmen, kemudian lagi akuntabilitas. Itu kan perilaku-perilaku yang ditunjukkan semua pada orang lain gitu. Nah, beda dengan yang kualitatif. Itu menunjukkan mengapa dia melakukan itu. Misalnya seorang melakukan penyimpangan dana pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Itu yang dilihat adalah, kalau dari kuantitatif, dia hanya melihat bagaimana proses yang dilakukan, bagaimana penyimpangan dilakukan, apa akibatnya, berapa kerugiannya, paling hanya itu. Tapi dalam kualitatif, mengapa dia melakukan korupsi itu? Itu makna yang harus diungkap. Apakah ini dia butuhkan untuk bayar utang barangkali? Apakah ini dia butuhkan untuk kebutuhan keluarga? Apakah dia butuhkan korupsi ini gara-gara untuk misalnya gaya hidup? Ya, tapi bukan kebutuhan hidup gitu ya. Kalau kebutuhan kan tentu
ada sebuah toleransi hukum. Tapi kalau untuk gaya hidup berarti untuk poya-poya. Nah, kan beda kan? Nah, disinilah kita perlu betul menempatkan penelitian itu untuk apa dan bagaimana kita menyikapinya. Supaya kita tidak salah berada di posisi yang bingung di antara dua mazhab yang terjadi dalam penelitian ini. Teruskan, Mas. Ini masih berapa lama lagi waktunya? Masih ada, Prof, sampai jam Begitu 10.15 ya. Oke. Saudara lebih enak diskusi kan, lebih panjang. Ya, boleh. Atau nanti ada yang mau menyambar langsung, silakan. Kita bisa apresiasi langsung. Ya, sambil diskusi ya. Di materi ini hanya untuk pengayaan saja. Saya yakin bahwa teman-teman pun sudah membaca dan juga mungkin sudah menerapkan apa yang kita sampaikan. Tapi intinya ini hanya mengingat kembali ilmu-ilmu yang sudah pernah kita punya itu kan. Apalagi kalau sudah sarjana S1, S2, S3 udah pasti sudah melalui dunia ini gitu kan. Hanya mungkin karena jarang dipakai, kadang-kadang ada juga yang lupa gitu kan. Nah, ini untuk pengayaan kembali lah gitu intinya. Ya, betul. Ya, silakan kalau sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita terus gali dan kita kembangkan topik kita ini ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi langsung dengan Prof. Mokhtar. Assalamualaikum. Silakan. Perkenalkan nama, asal institusinya. Saya Ramdhani dari Bogor. Ya. Dari sekolah, Prof. Sekolah Islam. Sekolah apa, Mas? Sekolah Islam. Oh, oke. Sekolah alam. Oh, sekolah alam. Oke. Ya. Ini Prof, saya mau nanya, Prof. Yang pertama kan, terkait dengan masalah lembaga riset, Prof. Ya. Itu kan suka ada yang namanya lembaga riset gitu, Prof. Nah, ketika mereka melakukan penelitian yang tadi itu, apakah sesuai dengan versi peneliti itu atau sesuai dengan apa yang ditelitinya itu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa lembaga penelitian itu atau lembaga risetnya itu bisa objektif dalam melakukan risetnya, Dok. Terus yang kedua, di tempat saya ini kan misalnya saya mau melakukan penelitian tentang kantin gitu, yang sederhananya tentang kantin lah, tentang menu dari pesantren yang kami buat ini kan, apakah ini bisa menunya itu enak atau tidak. Nah, itu metodenya pakai metode kuantitatif atau kualitatif gitu, Prof. Itu aja yang saya tanya. Prof, kita tampung dulu atau satu orang langsung jawab atau gimana enaknya, Prof? Langsung aja ya, supaya langsung lebih tuntas. Lebih ini ya, benar. Oke, silakan, tuntas, Prof. Ya. Baik. Dari Mas siapa tadi namanya? Ramdhani, Prof. Ramdhani ya. Yang pertama tentang pilihan metode ya, penelitian. Pilihan metode penelitian itu tadi dari awal saya katakan, kita tergantung penelitiannya untuk apa. Apakah hanya mau mengungkap secara umum hal-hal yang sifatnya di wilayah permukaan saja, atau di perilaku seseorang, atau sekelompok orang, atau perilaku masyarakat, hanya mengungkap dari perspektif umum saja gitu ya. Tidak ada yang sifatnya kita ingin melihat latar, atau dari perspektif yang sifatnya kemengapaan dari terjadinya sebuah peristiwa atau tindakan. Nah, kalau hanya kita ingin tahu secara umum, itu bisa dengan kuantitatif. Maka itu polling yang sering dilakukan orang-orang itu sebenarnya adalah subbagian dari penelitian kuantitatif itu. Karena dia tidak mengungkap makna dari sebuah tindakan seseorang. Mengapa orang memilih itu nggak ada dia ungkap di situ. Ya, apakah orang ini memilih karena ini, nggak ada. Tapi orang coba mengungkap, andai kata sekarang dilakukan pemilihan. Nah, apakah saudara bersedia memilih 1, 2, 3, 4, 5, ditebarkan aja nama sekian banyak untuk mengungkap bagian permukaan dari persepsi orang gitu. Nah, tapi kalau nanti Pak Ramdhani mau mengungkap mengapa ya seseorang itu melakukan tindakan A, tindakan B, tindakan C, itu dengan kualitatif. Nah, itu kalau teknik memilih metode penelitian. Gitu Pak Ramdhani. Nah, yang kedua, persoalan tadi penelitian menu ya. Menu itu di tata boga ya.
Tata busana pakaian kan, tata boga ya, Iya, makanan tata boga, kan, Bang. tata boga berarti. Nah, misalnya kita mau menyiapkan menu bagi anak-anak kita, itu pesantren ya, Mas Ramdhani ya? Iya, iya benar. Pesantren alam ya, Iya. pesantren alam ya. Hmm. Ya, tentu dengan kualitatif lebih tepat ini, Mas. Kecuali kalau hanya sekedar mengungkap penelitian kepuasan. Kalau sekedar kepuasan dengan polling itu bisa juga nanti dilakukan dengan kuantitatif. Tapi kalau memang betul-betul mau menemukan makanan yang tepat, makanan yang sesuai, menu yang cocok, kemudian waktu-waktu tertentu, itu dengan kualitatif. Karena ini akan mengungkap benar-benar kebutuhan orang, kemengapaan dia memilih menu ini, mengapa dia juga membutuhkan menu ini, itu dengan kualitatif bisa diungkap. Jadi tidak bisa dengan kuantitatif. Kecuali kalau Bapak hanya sekedar ingin tahu secara umum saja, saudara suka makannya kalau pagi hari makan apa. Nah, itu kan secara umum aja tuh. Nggak perlu adanya penelitian yang lebih mendalam dalam bentuk mengungkap kemengapaannya. Tapi kalau yang sekedar kecenderungan seperti itu, cukup dengan polling yang merupakan sub-bagian dari kuantitatif itu. Nanti di persentase atau juga di statistik untuk melihat kecenderungan, tren. Ya, pagi hari anak-anak suka sarapannya ini, siang hari suka makannya ini, kemudian menu sore hari ini gitu. Nah, itu kalau hanya sekedar untuk mengungkap secara umum kecenderungan, itu bisa dengan kuantitatif dan menggunakan model polling yang nanti bisa di persentase atau juga menggunakan statistik dalam menghitung dari data-data itu. Nah, itu bisa digunakan gitu Pak Ramdhani. Ya, silakan itu bisa dilakukan. Ya. Itu kan ini kan keterbatasan sumber daya juga, Prof ya. Sumber daya manusia juga dalam yang membuatnya itu, Prof. Apa lebih mudah kuantitatif apa kualitatif, Prof? Kalau di itu dari sisi kepraktisan gitu ya. Karena ini keterbatasan sumber daya manusianya juga gitu, Prof. Kita buatnya misalnya angket gitu kan, sekedar angket gitu kan. Terus nanti kita lihat dari jumlahnya aja, misalnya masakan yang enak itu modelnya yang mana gitu kan. Apa lebih gampang begitu aja, Prof ya? Ya, model pool tadi lebih mudah. Polling itu. Kalau hanya untuk melihat kecenderungan secara sederhana. Nanti Pak Ramdhani cukup prosentasekan saja. Misalnya katakan anak kan nggak mesti semua di riset kan. Kan itu gunanya ada sampel kan. Nah, misalnya anak di sana ada berapa orang totalnya? 100 orang. 100 orang. Nah, 100. ambil misalnya katakan 20%, 20 orang anak. Ya toh? Nanti disiapkan pollingnya itu. Nah, pollinglah secara umum dengan membuat angket-angket sederhana. Biasanya itu angketnya secara terbuka. Terbuka itu artinya ada jawaban yang diberikan pilihan di situ. Misalnya pagi hari kalau sarapan, saya senang nasi goreng. Saya senang nasi putih. Saya senang nasi minyak misalnya. Saya senang nasi nasi uduk misalnya gitu kan. Dibikin pilihan di situ, Pak. Jadi Bapak tinggal melihat nanti mana pilihan yang paling banyak, berarti itulah yang menjadi pilihan untuk sarapan pagi gitu. Nah, demikian juga menu buah. Saya senang pagi hari memakan buah apa misalnya? Apakah buah pepaya? Apakah buah jeruk? Atau buahnya bervariasi, ganti-gantian, tiap hari tukar misalnya. Kita buat situ variasinya. Dari mulai Senin sampai Minggu. Buah apa yang paling digandrungi oleh anak-anak, nah itu kita siapkan berurut gitu, secara bergiliran. Demikian juga sayur. Saya suka misalnya sayur kalau makan itu, pagi hari sayur apa? Kacang kah? Kangkung kah? Gitu kan? Bayam kah? Dan sebagainya. Gitu. Nah, nanti tinggal kita menempatkan mana suara terbanyak menjadi prioritas pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya begitu. Itulah yang diurut, diputar, untuk melihat tren kebutuhan anak-anak di dalam memilih menu makan dan buah atau sayur. Begitu Pak Ramdhani. Kalau hanya sekedar untuk mengetahui kecenderungan ya. Ambil sampelnya 20%-nya udah cukup, Dok. 20% sudah cukup. Ya. Menurut Sutrisno Hadi itu dalam sampel seperti itu 20% sudah cukup mewakili. Tapi nanti pastikan 20 itu bervariasi anaknya. Ada anak putri, ada yang usia yang berbeda, kan bertingkat juga usianya kan? Halo? Jadi nanti ambil berbagai variasi. Ada unsur gennya, genetik, berarti ada perempuan dan laki-laki, ya kan? Ada perbedaan usia, misal usia di klaster misalnya,
Anak di sana yang paling kecil apa? Remaja SMP atau SMA? SMP. SMP. Nah, mungkin Ya, SMP ambil sekian orang. SD nggak ada? nggak ada, Pak. Nggak ada. SMP, SMA ada ya? Level SMA? Levelnya SMP. SMP semua ya? Iya. Nah, berarti dia aja nanti dari segi, apakah dari segi karakter usianya, atau dari segi karakter tingkat sosialnya, bisa. Kan ketahuan kan dari 100 anak itu kan nggak sama semua kan? Iya. Kalau dari ini jenis kelamin bisa, Dok, Prof. Ya, tadi jenis kelamin kan laki perempuan sudah Iya. kan di klaster belah dua. Iya. Belah dua itu diambil lagi yang bertingkat atau bervariasi. Yang pria berapa banyak tadi, apa karakter yang mau diambil? Apakah dari karakter tingkat ekonomi kehidupan mereka? Apakah dari segi usianya yang berbeda? Demikian juga yang wanita tadi gitu. Jadi di belah dua, klaster laki dan perempuan, kemudian lihat dari karakter masing-masing dari dua unsur jenis kelamin itu. Oh, iya. Sehingga dia 20% itu atau 20 orang itu mewakili semua komponen, semua anak yang ada di dalam populasi secara keseluruhan. Ya. Oke, Pak Ramdhani ya. Lanjutkan. Iya, ya. Oke, Bapak Ibu silakan. Pak Khairunas, ada yang mau ingin ditanyakan? Oh iya. Silakan Pak Khairunas. Tanggap Prof nih. Tanggap Prof. Oke, silakan Pak Khairunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reki, Pak Prof. Mukhtar Latif, MPD. Yang pertama, terima kasih dalam pertemuan webinar ini. Sehingga nampak wajah-wajah antar kabupaten, antar provinsi. Walaupun belum kenal. Ya. Jadi ada manfaat yang positif kita ambil. Ya. Kemudian dalam situasi kondisi COVID-19, kita terpaksa belajar atau mengadakan suatu perkumpulan seminar dan sebagainya dengan metode Zoom. Terutama Pak Prof. Mukhtar dengan Mas Riki. Ya, kalau secara pribadi saya juga mahasiswanya beliau ini. Saya di S2 dulu beliau juga yang membimbing. Apalagi di S3 dulu di IAIN Jambi. Beliau pembimbing saya, bimbing 1 tentang kualitatif. Saya belajar dari beliau banyak cara metode yang dipakai dalam sistem penelitian. Jadi satu-satunya dosen IAIN, ini bukan promosi ya, semoga tidak. Saya dulu masih IAIN, satunya di Jambi itu, satu IAIN. Satu-satunya dosen yang meneliti di luar dari jalur pendidikan. Saya MPI, saya sama dengan beliau nih, saya sama Ahmad Pendidikan Islam. Kalau di S2 saya lari keluar penelitian pada pembiayaan pendidikan. Baru 4 orang dulu itu yang meneliti tentang pembiayaan pendidikan. Saya salah satunya yang termasuk dari 4 itu. Kemudian di S3 saya mengadakan penelitian di luar pendidikan, tapi tidak lari dari ranah ke penelitian, yaitu tentang penelitian kualitatif dengan judul efektivitas dalam meningkatkan produktivitas industri batik di Provinsi Jambi. Jadi saya keluar. Jadi saya tidak mau di dalam memojokkan kepala sekolah, memojokkan ya. Pokoknya meneliti lembaga, meneliti sekolah dan selalu jelek kan. Ini ilmunya begitu. Saya ambil ilmunya dari Profesor Mukhtar, kita harus beda dengan lain. Tapi ini ranahnya tentang manajemen, tentang manajemen. Jadi banyak bisa saya ungkap salah satunya itu tadi. Kemudian kenapa saya bisa S2, S3, itu beliau yang ngajak. Karena saya betul saya sebelah rumah, tetangga. Jadi istilah beliau itu, ayo kita kuliah pohon batang pisang. Itu bahasa di tsunami ini. Ya apa nih maksudnya pohon batang pisang? Yang pertama sekolahnya dekat, institusinya dekat, gurunya dekat. Kalau pun cepat kan? Iya. Betul. Itu mengantar saya kalau segi karya beliau saya tidak lagi saya tahu semua dan apapun organisasi yang dipimpin oleh beliau ini saya masuk dalam. Seperti ISMI saya juga masuk di bidang pendidikan, Pakti saya juga dalam bidang pengembangan SDM, macam-macam. Pokoknya beliau asal ada pengurus apapun organisasi sebuah kelembagaan, saya pasti minta ikut. Karena ilmunya yang saya ambil, bukan apanya, ilmunya.
Oke Pak Prof. Ya. Ada satu kalimat, ini kalimatnya mengatakan pakam ini, kemakomnya Pak Prof. Komisar. Kecil apapun perubahan di atas dunia ini atau di bidang pendidikan itu pasti melalui sebuah riset. Ya, jadi riset di sini embrionya. Kalau riset sudah dilakukan, akan terjadilah muncullah embrio-embrio lain, muncullah perubahan-perubahan yang lain, baik di dunia pendidikan atau di dunia lembaga kemasyarakatan. Yeah. Nah, kalimat ini berarti output dari pendidikan itu melalui riset atau apa tadi metode penelitian atau kualitatif sistemnya itu menghasilkan suatu inovasi. Nah, kalau inovasi tidak dilakukan, tadi balik lagi ke belakang, kalau lembaga atau bisa dari keluarga, dari tetangga, dari kelompok masyarakat kecil besar, tidak melakukan riset, berarti dia tidak boleh menghasilkan inovasi. Kalau orang tidak berinovasi, berarti dia bunuh diri sendiri. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, Pak Prof, ini mungkin di luar dikit jalurnya dari tema kita, kenapa sistem pemerintahan kita misalnya, mulai dari presiden, mulai dari gubernur sampai bupati dan camat, itu dalam dalam literatur yang kita baca tidak mau menggunakan hasil riset dari dunia pendidikan. Jadi ini pertanyaan yang selalu diajukan dalam satu diskusi-diskusi baik di tingkat nasional maupun daerah. Kebanyakan berarti kan lebih banyak daripada kecil. Banyak pemerintah daerah atau calon pemimpin di daerah atau calon pemimpin tingkat pusat nasional tidak melakukan atau tidak mengambil atau tidak adopsi bagaimana riset-riset yang telah dilakukan oleh periset. Nah, itu yang sudah batara internasional, nasional dan seterusnya. Yeah. Nah, timbul pertanyaan ini karena hubungannya dengan dunia pendidikan. Saya membaca itu tahun 50-an UIN ini sudah diciptakan loh. Salah satu orang atau pemimpin kita, kiai kita, saya lupa namanya, itu sudah didesain dulu oleh tokoh-tokoh agama dulu, tahun 50-an, bahwa UIN ini sudah itu dulu, bukan IAIN, sudah Universitas Islam Negeri, sudah diciptakannya. Tapi karena tadi ada politik, atau mungkin tidak melakukan sebuah riset, mungkin tidak tahu. Jadi UIN itu tidak jadi. Menjadilah IAIN dulu. Nah, baru sekarang kembali kepada UIN. Tapi kan ada suatu penelitian jadinya kembali ke belakang bagaimana dulu tokoh-tokoh kita bidang ulama pendidikan kekiaian itu jauh ke depan karena dia sudah ada inovasi gitu. Yeah. Makanya saya bertanya lagi kenapa pemerintah kita atau sebagai lembaga apapun di Indonesia ini tidak mau atau belum suka dengan hasil penelitian kita yang sudah berbobot karena kita masih fokus nasional. Itu Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung aja ya, Mas Reki ya. Langsung Prof. Intinya kenapa hasil riset dari lingkungan kita itu tidak pernah menjadi referensi. Begitu ya Pak Kairunas ya? Kenapa tidak pernah jadi referensi? Padahal tadi riset itu waktunya lama gitu ya, biaya kita habis, tenaga kita terkuras gitu kan. Tapi pemerintah malah abai dengan hasil riset kita. Itu mungkin Prof. Nah, baik, makasih Mas Reki. Jadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu kan ada namanya politik pemerintahan atau juga politik pendidikan. Nah, politik-politik ini yang kadangkala seringkali mengalahkan kekuatan pendidikan itu sendiri. Padahal pendidikan itu sudah jelas bahwa dia tidak punya tendensius, tidak punya kepentingan kelompok, tidak punya kepentingan-kepentingan yang sifatnya berseberangan dengan pemerintah. Intinya begitu kan. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan, di dunia pemerintahan, tanda petik ya, karena saya melihat nanti di RD lama, RD baru, itu mereka sangat mengandalkan riset itu. Maka itu Pak Harto itu kita tidak melihat ada satu pun kesalahan dari segi hukum di dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan. Kenapa? Ketika dia melakukan sebuah keputusan, kebijakan, itu dia berangkat dari sebuah riset. Dan riset inilah yang menjadi sandaran dia menetapkan menjadi perpres, keputusan presiden, atau perpu pengganti undang-undang yang diangkat menjadi sebuah kebijakan dan keputusan beliau. Sehingga di Orde Baru itu tidak satu pun orang menemukan sebuah penyimpangan kebijakan dan keputusan itu dilakukan oleh pemerintah.
Karena semua keputusan dan kebijakan itu diambil betul-betul dari riset gitu. Nah, ini bedanya di situ. Kalau persoalan dia jatuh itu persoalan krisis itu lain soal ya. Tapi yang kita lihat bahwa keputusan Pak Harto dan pemerintah waktu itu diambil adalah berdasarkan keputusan-keputusan yang memang berdasarkan riset. Maka itu saya katakan tadi, sebuah keputusan dan kebijakan tidak diambil berdasarkan riset, pasti keputusan itu bias. Kalau istilah bahasa akademis itu bias gitu. Bias itu pastilah terjadi penyimpangan, terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, terjadi kesalahan informasi. Nah, ini kita rasakan hari ini. Ya, satu sisi ada pihak mengatakan ekonomi kita sedang krisis. Satu pihak bilang ekonomi kita sedang menaik, maju pesat. Nah, mana yang benar ini kan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh para praktisi riset dengan berbagai analisisnya, ini dibantah semua, terutama oleh buzzer dan orang-orang yang berseberangan misalnya, dengan para peneliti-peneliti ini. Sehingga keluarlah sebuah bantahan dalam bentuk seakan-akan itu adalah pembenaran terhadap situasi yang ada dan politik yang terjadi dalam dunia pemerintahan. Nah, ini sebenarnya dualisme ini berbahaya sebenarnya, Pak Reki. Berbahaya kenapa? Satu sisi kita tidak punya pegangan yang bisa dijadikan andalan sebagai katakanlah pilar, tongkat untuk kita mengambil sebuah keputusan kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, seakan kita tidak punya sebuah prinsip di dalam menyelenggarakan sebuah dunia lembaga atau juga pemerintahan yang terjadi pada saat ini. Nah, maka itu terjadi pro kontra seakan-akan. Nah, Orde Baru di sini yang saya lihat bahwa keputusan riset itu yang menjadi keputusan pemerintahan itu betul-betul menjadi semacam darah segar ya di dalam pemerintah mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Maka itu kebijakan apa yang diambil hari itu? Yang kita lihat misalnya ada kebijakan SD Impres. Itu dalam rangka adalah untuk memeratakan dan memberikan percepatan masyarakat agar masuk sekolah. Maka dibangun semua tempat di mana-mana sekolah-sekolah Impres itu, dan itu dari hasil riset itu. Dan ternyata hasilnya juga luar biasa. Partisipasi masyarakat meningkat dalam pendidikan, tingkat melek huruf tinggi, kemudian juga partisipasi masyarakat mendukung pada lembaga pendidikan itu luar biasa juga. Ada yang nyumbang tempatnya, ada yang nyumbang tanahnya, pemerintah membangunnya gitu. Tanah-tanah masyarakat. Nah, ini semua hasil riset. Belum lagi apalagi pemerataan puskesmas. Itu kebijakan itu. Karena tingginya angka penyakit yang tumbuh dalam masyarakat, pesakitan, sehingga dibikin kebijakan di setiap kecamatan harus ada puskesmas. Dalam setiap kecamatan dibuat lagi di tingkat kelurahan. Dalam tingkat kelurahan ada lagi sub anak cabangnya puskesmas yang menjangkau sampai ke RT. Itu kebijakan itu dari riset itu. Dan kerjasama dengan WHO, bahkan dibiayai oleh dunia internasional. Diberikan juga ekonomi gitu. Hal-hal yang sangat berkembang. Sampai katakanlah 30 tahun dia berkuasa, itu ekonominya kan bagus. 2 tahun terakhirnya rusak kan gitu kan. Itu pun dirusak gitu kan. Nah, itu kan lain soal itu kan. Yeah, nah, betul. Tapi intinya bahwa perubahan apapun yang dilakukan itu memang dari riset. Nah, kita lihatlah nanti kalau sistem yang ada sekarang, politik yang ada sekarang, dengan pola kontradiksi membenturkan produk riset lembaga pendidikan dengan produk buzzer tentang pembenaran sesuatu yang tidak benar, ini akan terjadi sebuah benturan yang sangat kuat nanti. Nah, benturan itu bisa jadi mempercepat ini apakah memang benturan sosial atau juga benturan politik, dan juga dampaknya luar biasa nanti. Karena satu sisi fakta kebenaran yang ditolak, satu sisi kadang-kadang fakta ketidakbenaran ya diagung-agungkan misalnya gitu kan. Nah, dua fakta ini kan berbeda sangat gitu kan. Fakta kebenaran adalah fakta empirik dari riset. Tapi ditolak, gitu kan. Fakta kedua, fakta pembenaran yang diangkat bukan dari riset, tapi diterima, gitu kan. Nah, ini benturan ini nanti luar biasa, Mas Reki. Maka itu, kalau kita memang mau membangun yang benar, mendidik yang benar, saya kira fakta-fakta riset ini tentu adalah suatu yang memang sudah melalui sebuah prosedur, sudah melalui sebuah proses, sudah melalui sebuah uji coba yang tidak diragukan. Nah, kalau ini tidak dianggap atau tidak dijadikan sebuah alat untuk mengambil keputusan atau alat ukur keputusan kebijakan, saya kira kita percaya dengan siapa lagi gitu.
Benar, Prof. Ya kan? Ya. Mau menyerahkan sepenuh dengan Tuhan kan mustahil gitu kan. Ya. Kalau sudah dengan riset-riset oleh pakar-pakar pendidikan ini tidak lagi kita percaya dengan siapa lagi gitu. Habis kan. Mentok lah tiap hari gitu kan. Ya. Benar, Prof. Benar. Nah, kalau itu ngapain membiayai biaya riset begitu besar dari dikti. Nah, tapi tidak dianggap gitu kan. Ya. Dan tidak dipakai hasil riset itu, baik di bidang teknologinya, di bidang teknologi sosialnya. Kita masih juga percaya teknologi yang didatang dari luar, antivirus dari luar juga kayak sekarang ini. Lagi-lagi dari luar juga gitu kan. Padahal kita udah banyak menemukan obatnya, kemudian ventilatornya produk kita, tapi kok nggak dipercaya juga gitu. Pada itu sudah hasil riset dan sudah mengeluarkan biaya yang luar biasa. Tapi masih juga kemarin ditetapkan bahwa antivirusnya dari luar. Sedih juga kita ya. Nah, inilah kepercayaan pada bangsa sendiri ini sangat lemah. Benar, Pak. Nah, itu. Ini masalah mental ya, karakter kita yang sudah terbiasa dijajah sekian lama, sehingga mental penjajah itu sudah memang berurat, berakar dalam otak kita. Jadi nggak percaya lagi dengan bangsa sendiri gitu. Bahwa kita ini punya kemampuan, punya potensi, punya kualitas, nggak percaya lagi Mas Riki. Gitu. Ya benar. Nah, itu turun-temurun ya, Prof ya. Turun-temurun kita ini kan turunkan ke bawah sampai ke anak cucu gitu. Ya. Sampai ke anak cucu ya. Itu kita bertanya, kalau nggak kita yang mempercayai orang kita sendiri, nah, siapa lagi? Sendiri, siapa lagi gitu. Dan kapan kita mulai? Negeri ini bisa mandiri, maju, setara dengan masa lain dengan menghargai bangsa sendiri. Ya, benar. Ya, itu. Nah, okay. Lagi ya. Itu Pak Khairul ya, jawaban dari Prof. Muhtar. Artinya kan bangsa yang maju tentu dari hasil riset ya, Prof ya. Karena banyak negara-negara di luar seperti Singapura, ya tetangga-tetangga kita. Ya, mereka pasti riset. Ya, semua dari riset mereka mengambil sebuah kebijakan dan mengambil program apapun itu gitu ya. Artinya memang Indonesia yang tinggal bagaimana memanfaatkan riset yang ada ini untuk kita berdayakan secara optimal ya, Prof. Ya. Itu mungkin yang Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin berdiskusi lagi dengan Prof. Muhtar. Silakan yang ingin berdiskusi. Prof, dari saya dulu, Prof. Kebetulan saya mengajar juga salah satu mata kuliah di kampus Universitas Islam Indragiri. Salah satunya adalah metode penelitian ya, Prof. Oh, gitu. Ya, mungkin gini, Prof. Ada beberapa pendapat yang berbeda dari teman-teman yang hari ini mungkin karena setiap kampus yang kita kuliah itu kan beda-beda pemahaman metode risetnya ya, Prof. Tapi pada intinya kan riset itu harus menghasilkan sebuah karya yang bisa dipergunakan oleh banyak orang gitu ya. Nah, contoh kasus begini, Prof. Dalam satu hal kita menyusun latar belakang masalah gitu. Apakah latar belakang masalah itu kan sugestinya selalu negatif. Harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, itu nggak boleh tidak kita riset gitu. Ngapain kita meriset yang sudah bagus misalnya gitu ya, Prof. Contoh kasus begini, perkembangan tadi misalnya tingginya nilai inflasi gitu ya, tingginya nilai inflasi yang terjadi di Indonesia sehingga perbankan naik gitu ya, ininya bagus gitu, ROE-nya bagus gitu. Apakah itu boleh kita jadikan sebuah latar belakang masalah, Prof? Itu pertanyaan pertama. Artinya jangan yang negatif terus. Kalau negatif ya pasti wajar dong kita riset gitu. Kalau yang sudah bagus itu boleh nggak kita riset sebagai referensi kita di latar belakang masalah. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, contoh rumusan masalah. Kalau misalnya gini, kalau kita di kuantitatif selalu dengan memulai biasanya dengan kata pengaruh ya, Prof ya. Hubungan, karena kita selalu melihat antara hubungan variabel independen dan dependen ya, kalau di statistik kan. Kalau kita menggunakan kualitatif dan kuantitatif, apakah rumusan masalahnya seperti tadi misalnya kuantitatif dulu di awal, apakah ada pengaruh hubungan X dan Y gitu ya, Prof. Dan di nomor 2-nya, mengapa X dan Y ini saling berhubungan atau X dan Y saling ketemu gitu, Prof. Apakah seperti itu contoh rumusan masalah kalau kita menggunakan metode yang dua tadi, kualitatif dan kuantitatif? Itu mungkin, Prof, yang ingin saya tanyakan, Prof. Nah, ini Mas Reki, ini langsung suhunya yang ada nih pertanyaan. Karena gini, Prof, ada persoalan kadang-kadang di kampus ya, di kampus itu, Prof, kita
sering bertabrakan pada saat menguji ujian mahasiswa gitu ya. Karena ada beberapa pemahaman-pemahaman kita yang berbeda. Sehingga mahasiswa kita yang kasihan loh. Ini sebenarnya siapa yang mau kita ikutin sebenarnya, kan begitu ya Prof ya. Tentunya konsekuensi pembimbing, konsekuensi penguji kan mempengaruhi dari hasil penelitian mahasiswa kita gitu ya Prof. Nah itu gambarannya kira-kira Prof. Baik, penelitian itu substansinya ada dua. Pertama, substansi kita melihat dari perspektif kelemahan, kekurangan, keburukan, kejelekan, itu yang menjadi problem yang kita teliti. Nah, yang kedua, seperti Pak Riki bilang tadi, kita boleh melihat penelitian itu dari sudut keunggulan, kelebihan, atau juga kekuatan yang memang menjadi sebuah sandaran dari sebuah lembaga atau institusi. Katakan misalnya kita meneliti sekolah, kan di setiap daerah kan ada sekolah-sekolah, misal kalau madrasah itu ada man cendikia, ya kan? Itu menunjukkan sekolah itu katakanlah terdepan lah dari madrasah biasa gitu kan, yang negeri gitu kan, apalagi madrasah swasta. Kenapa? Karena madrasah itu kan dibiayai oleh pemerintah, sarana prasarana yang ditanggung gitu kan, guru-gurunya terpilih, muridnya pun diseleksi dengan ketat. Nah, kalau meneliti di sana berarti itu lebih tepat melihatnya dari segi keunggulan, kelebihan-kelebihan dan kekuatan-kekuatan yang ada di sana gitu. Strength-nya apa? Nah, itu bisa dilakukan penelitian keunggulan. Nah, tapi dengan demikian, di tengah keunggulan-keunggulan itu tetap saja ada kelemahan, problem gitu. Nah, jadi maka itu kita melihat sudut pandang, maka itu tadi ada fokus. Pak Reki, fokus itu maksudnya melihat dari segi perspektif keunggulannya atau dari segi kelemahannya. Jadi tetap saja itu namanya adalah problem riset. Jadi problem itu bukan saja kena masalah. Jadi problem riset itu boleh juga karena keunggulan, kita ingin tahu bagaimana kok mereka bisa unggul. Mengapa mereka bisa unggul gitu. Kalau dalam kualitatif. Kalau kuanti itu tadi seperti misal korelasi atau misalnya pengaruh gitu ya. Korelasi itu pakai kata hubungan. Apakah terdapat hubungan antara variabel X1 dengan Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, S1, S2, S3 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, itu kan model korelasi. Nah, kalau yang model pengaruh itu kan lebih banyak lagi. Karena dia melihat hubungan bukan saja korelasinya, tapi juga hubungan di antar variabel. X1 terhadap S2, S2 terhadap S3, S1 terhadap S3. Bisa kalau 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, itu dalam penelitian pengaruh pen analisis itu bisa sampai 10 pertanyaan. Nah, itu artinya apa? Penelitian pen analisis itu satu level di atas penelitian korelasi. Gitu. Jadi satu level dia di atas itu. Kalau korelasi kan hanya kalau 3X bebas, dan 1Y, itu kan paling hanya 4 pertanyaan penelitian. Nah, gitu. Nah, kemudian dalam konteks yang terkait dengan dua pilihan tadi, itu tergantung kita. Mau melihat dari sudut kelemahannya, problemnya itu, atau dari sudut keunggulannya. Tetap saja itu namanya problem, gitu. Problem riset namanya. Maka itu di latar belakang itu, bagaimana kita mengungkapkan problem riset itu adalah kita menampilkan fakta-fakta teoretik, lalu menampilkan fakta-fakta empirik. Apa yang beda antara fakta teoretik dengan fakta empirik, itulah yang menjadi problem. Nah, beda itu boleh karena kekurangannya berbeda, atau karena kelebihannya. Jadi misalnya kita menggunakan sebuah teori. Teori itu secara normatif memberikan katakan aspek-aspek tertentu yang sifatnya datar saja normatif. Katakan misalnya seorang kepala sekolah itu harus mempunyai 3 kompetensi minimal. Ya kan? Kompetensi manajemen, kompetensi administrasi, dan kompetensi keguruan. Nah, minimal 3 itu. Tapi dia punya kompetensi ada beberapa lagi gitu, yang dia punya kompetensi melebihi dari 3 itu, dari standar yang dimiliki kepala sekolah. Misal dia punya kompetensi di bidang seni budaya, talentanya tinggi. Ada lagi dia punya kompetensi misalnya di bidang bahasa, bisa bahasa Arab, bahasa Perancis, misalnya bahasa Cina, Mandarin, misalnya. Itu kan nggak masuk dalam kompetensi itu. Tapi dia punya kelebihan itu. Berarti seorang kepala sekolah itu punya keunggulan lebih dari kompetensi yang dia miliki. Nah, kita meneliti kepala sekolah ini berarti kalau segi kompetensi adalah kompetensi keunggulannya gitu.
Itu yang kita lihat di situ. Karena dia melebihi dari standar yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Tapi dia melebihi standar itu, nah maka kita melihat di situ jangan lihat dari problem masalah kepala sekolah, tapi lihat keunggulan, kompetensi kepala sekolah itu. Kok bisa sih kepala sekolah ini, mengapa dia punya kompetensi budaya, seni, bahasa, sampai beberapa bahasa dikuasai, bisa menguasai lagi seni, bisa menguasai teknologi. Gimana sih kepala sekolah ini punya kompetensi kok bisa lebih? Nah, itu namanya penelitian kita dalam substansi keunggulan. Nah, jadi problemnya itu bukan kelemahan, tapi problem yang mau kita lihat kok bisa lebih gitu. Tapi tetap aja itu namanya kalau di latar belakang bab 1 itu namanya problem riset tetap saja. Walaupun itu berupa namanya tentang keunggulan gitu. Nah, jadi jangan berpikiran bahwa seakan penelitian itu harus cari masalah terus. Akhirnya yang ada masalah semua yang muncul ya, Bro. Bukan gitu maksudnya. Masalah problem itu maksudnya bisa problem dia dalam kelemahannya, atau problem yang kita angkat itu adalah dalam keunggulannya. Gitu. Boleh Pak Riki? Kasihan mahasiswa yang bingung nanti kalau paham dosennya hanya melihat problem itu masalah. Ya, benar, Bro. Padahal itu kan problem riset. Gitu. Yang mau kita rumuskan di latar belakang itu. Bukan problem pribadi, itu lain soal. Makanya mahasiswa meneliti harus ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak boleh jadi penelitian. Akhirnya kan mahasiswa bingung. Gimana ya cari masalah? Akhirnya yang bagus masalah ini kan sebanyak itu ya, Prof. Akhirnya riset antara hasil riset dan analisis datanya berbeda kan? Bertolak belakang gitu kan. Seakan dipaksakan jadinya kan gitu. Yang nggak masalah dibuat jadi masalah gitu ya. Kita boleh dilihat keunggulannya atau dilihat kelemahannya. Nggak masalah. Itulah problem riset. Oke, Prof. Artinya itu gambaran kita hari ini bahwa riset tadi bukan hanya bicara tentang masalah yang negatif, tapi persoalan-persoalan positif pun boleh kita kaji ya, Prof. Bisa. Misalnya kebijakan pemerintah, kebijakan presiden, mungkin dampaknya ada positif, ada negatif ya, Prof. Nah, itu mungkin boleh kita jadikan. Seperti dalam penelitian kuantitatif nanti, Mas Eki. Itu kan kita kalau di parabel X4, kalau dia di penelitian pengaruh ke analisis. Jadi pastikan bahwa parabel Y itu memang posisinya sudah baik gitu. Kalau dia melaksanakan program itu sudah efektif gitu. Kenapa itu harus parabel Y itu baik atau efektif atau sudah baik? Karena kita mau meneliti, menguji berapa kontribusi parabel X1, X2, X3 itu terhadap Y gitu. Dari segi keunggulannya itu. Jadi dia seorang kepala sekolah itu kinerjanya baik, tinggi. Nah, kita mau melihat berapa kontribusi misalnya akuntabilitas dia ini kok bisa menjadi baik. Berapa kontribusi misalnya kalau kita ambil parabel komitmen kerjanya itu kok bisa komitmen itu bisa memberikan kontribusi pada kinerjanya jadi baik. Jadi parabel Y itu atau X4 itu yang parabel terikat itu sebaiknya dipastikan betul bahwa itu sudah bagus, sudah efektif dan memang sudah berjalan katakan dengan produktif gitu. Barulah kita melihat berapa kontribusinya gitu. Masing-masing X itu. Dianalisis selesai kan, salah. Lebih ribet penelitian kualitatif. Benar. Kualitatif kan harus berlama-lama, berdalam-dalam. Kayak Pak Nas itu meneliti disertasinya sampai keliling provinsi Jambi itu. Tapi untungnya dia didampingi nyonya gitu kan. Jadi bulan madu terus kan sampai dia. Nggak selesai Pak Nas itu ya, Prof. Nah, jadi ribet sebenarnya penelitian kualitatif. Lebih lama, lebih panjang, lebih berdalam-dalam gitu. Kalau kuantitatif enggak, siapkan angket atau tes, sebarkan, dalam tempo seminggu udah jadi itu semua. Iya, benar. Sampai momen ini, Prof, kita udah bisa jalankan gitu ya. Jadi makanya bisa lebih cepat penelitian kuantitatif itu. Benar. Cuman orang ngerinya kadang lihat sisi statistik. Angka-angkanya banyak gitu kan, ini gimana? Silakan Bapak Ibu. Bagaimana
cara memunculkan novelty atau kebaruan dalam sebuah penelitian, terutama penelitian tentang pengembangan blended learning, Prof. Misalnya dalam disertasi wajib mix method dan bias kuantitatif. Gimana Prof ininya? Tipsnya gitu, Prof? Ya. Yang pertama kita pahami dulu konsep novelty itu maknanya apa gitu kan. Novelty itu kan something new, kebaruan dari temuan penelitian kita. Jadi kita kan sebelumnya menggunakan teori model dari pakar siapa misalnya. Lalu kita dari penelitian kita lakukan melahirkan model teori yang merupakan produk dari riset kita gitu. Nah, cara menampilkannya gimana? Adalah apa yang sudah kita gunakan teori model dari pakar, apa yang bisa kita temukan, kita lahirkan, sesuatu yang baru dari model teori itu menjadi teori baru hasil temuan kita. Itu maksudnya. Maka itu setiap penelitian wajib ada teori dari pakar yang kita gunakan menjadi sandarannya. Karena itu nanti akan kita modif menjadi temuan kita yang baru, yang berbeda dari aspek teori yang model kita gunakan, menjadi model teori baru dari hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, dalam konteks blended learning tadi, katakan, Bapak menggunakan teori siapa di sana? Pak, siapa nih tadi yang nanya? Bisa ngobrol nggak? Siapa namanya? Suara Mas Reki dibuka. Ibu Ade Astuti. Nah, Bu Ade bisa cerita nggak teori blended learning siapa yang dipakai tadi? Yang Ibu punya? Bu Ade? Halo Bu Ade? Mungkin pengaruh jaringan ini, Prof. Jaringan. Di mana beliau ini? Pare-pare, Prof. Oh, jauh ya? Pare-pare. Iya, Sulawesi. Jaringan jauh sekali. Nggak apa-apa. Jadi intinya begitu. Jadi teori pakar yang kita gunakan dalam disertasi kita, inilah yang kita olah, yang menjadi guide dan panduan kita, kemudian kita menemukan kembali dari apa yang kita riset itu menjadi model teori yang baru. Nah, maka itu nanti model teori yang baru ini, kebaruan dari sebuah temuan penelitian kita, itulah yang namanya novelty. Atau sesuatu yang baru yang kita hasilkan dari penelitian kita, dari produk penelitian disertasi itu. Maka itu kalau sebuah penelitian disertasi, belum ketemu novelty, belum selesai penelitian Ibu itu. Ya, belum sampai ke terminal penelitian. Paling baru sampai di persimpangan jalan itu berarti. Nah, gitu. Jadi bukti sebuah penelitian disertasi selesai, ada novelty. Nah, maka itu kalau Ibu tadi bertanya tentang novelty, betul itu adanya. Karena kalau belum ada novelty, itu belum selesai penelitiannya. Baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kebaruannya untuk tingkat kebaruannya berapa persen itu, Prof? Harus baru memang betul-betul satu variabel yang muncul atau ada perbedaan persentasenya gitu dari penelitian sebelumnya gitu, Prof? Kebaruan itu tergantung, bisa muncul variabel baru atau sub variabel dari satu variabel yang ada. Tidak ada ukuran standar. Yang penting, yang jelas tidak mungkin dia muncul sama sekali baru gitu. Ya kan? Kebaruan itu pastilah ada yang menurun atau turun dari variabel yang ada. Jadi apakah dalam bentuk variabel baru atau subvariabel yang dilahirkan oleh peneliti dari hasil temuan penelitiannya. Itu tadi kita tanya, kalau dia gunakan blended learning-nya dari siapa, kemudian yang ditemukan sekarang dalam bentuk novelty-nya seperti apa yang dibikin. Contoh misalnya begini, kalau dia blended learning kemarin itu, dia menggunakan hanya audio gitu. Suara saja. Lalu si ibu ini menemukan model teori dia dengan visual gitu. Bukan saja audio, digabung misalnya dua-duanya. Atau dia bikin model lain, pop-up. Seperti misalnya model PILEM, ya, lebih live, yang menjadi model baru teori dia. Nah, itulah yang maksud dengan teori baru, blended learning itu, model campuran itu. Nah, gitu. Tapi kita nggak tahu nih, sekarang dia pakai model yang teori siapa, itu teori modelnya gitu. Jadi lahirnya sekarang yang baru seperti apa yang dia bikin. Dan biasanya penelitian yang begini itu lebih spesifik adalah penelitian R&D di dalam pendidikan itu namanya begitu, Mas Reki. Jadi R&D itu penelitian pengembangan produk atau pengembangan model daripada pembelajaran. Juga bisa pengembangan media, bisa itu semua di dalam R&D dan itu banyak sekali teorinya yang bisa dikembangkan.
Artinya tergantung ini ya, pengembangan dari si peneliti, arah arah konteks disertasinya seperti apa. Model apa yang mau dia lahirkan, model baru itu. Nanti dia tinggal mengemas dari teori model yang ada, kemudian dia bingkai menjadi sesuatu yang model baru, yang menjadi produk dia, gitu. Model dia, gitu. Nah, itulah itulah yang menjadi model barunya, gitu. Yang novelty istilahnya tadi, gitu. Novelty. Sehingga kepakarannya nanti di bidang itu. Nah, bidang itu yang dia lahirkan yang baru itu. Jadi dia tidak lagi pakar yang dari teori model punya orang, tapi model yang dia kembangkan itulah kepakaran dia, gitu. Jadi novelty itu bisa menjadi sebuah penghargaan terhadap seseorang juga atas kompetensi akademis yang dilahirkan dari disertasi itu. Oke, Prof. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang kuantitatif juga, Prof. Masih sama dengan pemahaman dosen yang berbeda tentang soal uji statistik, Prof. Yang digunakan dalam sebuah skripsi. Masih banyaknya mahasiswa kita yang menggunakan salah satu analisis regresi, yakni analisis regresi sederhana. Apakah panduan kita di skripsi itu tidak boleh lagi ke regresi sederhana atau harus sudah masuk ke linear berganda untuk saat ini ya, Prof, ya, untuk perkembangan riset saat ini? Nah, itu pertanyaannya, Prof, karena masih banyak mahasiswa kita ya berkutat risetnya ya regresi sederhana. Pertama ya tujuan tadi kan pengen cepat selesai. Yang kedua pembahasannya jangan banyak gitu ya. Variabelnya juga jangan ribet gitu kan. Makanya lebih banyak ke sederhana. Apakah di S1 dengan regresi sederhana sudah bisa menjadi jawaban seseorang itu menyelesaikan studi skripsinya dengan baik? Gitu lah, Prof. Mulai belajar meneliti, ya, membuat karya ilmiah. Jadi dengan regresi sederhana itu sudah sangat bagus, sudah cukup untuk mereka, gitu. Dan sudah memberikan penguatan dalam metodologi penelitian yang berbasis kuantitatif atau statistik itu. Dan itu sudah cukup sudah cukup baik untuk S1 gitu ya. Nah, kecuali kalau sudah S2 S3 itu memang ada pengembangan lah. Ya, sampai pada yang lebih kompleks, berganda, atau juga penelitian pair analisis yang melihat hubungan semua variabel yang ada itu kan. Nah, tapi kalau untuk S1 itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik lah untuk diberikan pembelajaran tentang metodologi penelitian itu. Saya kira no problem, Pak Reki. Nggak ada masalah ya, Prof. Nggak masalah. Yang penting penelitiannya terbarukan gitu ya. Kemudian dia terupdate, itu yang intinya yang kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Tinggal mengupdate variabel-variabelnya aja. Ya kan, dalam konteks yang lebih kontekstual itu kan, dalam konteks kekinian itu aja intinya gitu. Ibu Jasia, ada yang ingin tanyakan ke Prof Muhtar? Silahkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf nih, videonya kayaknya ada gangguan, Prof. Padahal pengen banget dilihat, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada yang menarik, Prof, yang disampaikan tentang penelitian pengembangan ya. Yang bisa saya tangkap bahwa itu adalah produk yang dihasilkan. Nah, pada saat penelitian pengembangan itu berbicara bahan ajar, apakah materi di dalam bahan ajar tadi itu juga bisa kita temukan kebaruannya? Misalnya, Prof, berbicara tentang pendidikan di masyarakat Dayak gitu, Prof. Nah, dari beberapa sumber yang didapatkan itu kan pendidikannya pasti tahunnya yang kemarin ya, Prof ya. Nah, kita melihat yang sekarang begitu. Apakah yang bicara waktu tadi sekarang itu merupakan hal yang berbeda yang bisa dijadikan sebagai kebaruan tadi, Prof? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Ibu mau penelitian R&D ya, Bu ya? Pengembangan ya? Tapi dari apa itu? Aspek medianya ya? Dari bahan ajar, Prof. Sumber dari bahan ajarnya. Oh, bahan ajar, sumbernya ya? Iya. Tapi pengembangan ya? Pengembangan. Oke. Jadi pengembangan itu begini prinsipnya. Jadi misalnya Ibu punya bahan ajar, sumber bahan ajar itu dari buku. Lalu Ibu kembangkan menjadi misalnya PPT yang difasilitasi dengan animasi dan audiovisual. Nah, itu pengembangannya seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi misalnya tadi bahan ajarnya berupa maunya buku teks, lalu kita berubah ke ada sedikit teknologinya,
Misalnya dengan aplikasi apa gitu, udah pengembangan ya, Prof? Nah, itu pengembangan sudah. Oh, begitu. Jadi artinya ada produk yang lain yang kita lahirkan dari produk semula. Gitu. Oh, begitu. Jadi Ibu tadi bahan mengajarnya hanya buku daras, gitu kan? Ya. Ibu kembangkan menjadi PPT, kemudian diturunkan lagi menjadi apa dengan media-media tambahan dan sebagainya, sehingga Ibu tidak lagi menggunakan bahan baku bahan ajar itu dari buku daras, tapi sudah bentuk bahan ajar yang baru, gitu. Oh gitu. Sama dengan sekarang, udah ada sentuhan teknologi. Itu sudah metode dalam pengembangan, Bu. Ini baru ini saya membimbing anak-anak madrasah ya dengan gurunya. Ikut lomba tentang media pop untuk anak-anak suku rimba. Itu Mas Reki. Ya. Jadi dia meneliti di Bukit 12 di Jambi itu. Di anak-anak suku terasing. Jadi bagaimana membelajarkan anak dengan membuat model pengembangan. Istilah mereka tuh pop up. Pop up itu model yang digunakan model populer sekarang gitu. Nah, jadi dia membuat modelnya itu dari model pembelajaran yang ada. Kan pernah dengar nama si Manurung itu, Butet Manurung itu? Ya. Nah, itu kan mengajar dari Bukit 12 itu. Yang ada filmnya itu. Itu kan masih sangat manual. Nah, oleh madrasah ini di Bungo itu, madrasah negeri dan guru dan muridnya, dibikin sebuah media yang dikenal pop up itu. Jadi media yang tadinya hanya dari buku-buku sederhana yang digunakan Butet Manurung itu, dia bikin dalam bentuk media-media baru. Seperti misalnya kalau dia menceritakan asal-usul, dia bikin ornamen-ornamen. Dia bikin dari daun, dia bikin dari bata-batang kayu, misalnya menunjukkan simbol-simbol anak rimba itu. Lalu ditampilkan di situ ada geografisnya yang menunjukkan bahwa itu semacam ornamen-ornamen yang dibikin di kertas itu. Gitu. Nah, 1 lembar, 2 lembar, sampai ada sekitar 12 lembar. Itu menceritakan mulai dari asal-usul kehidupan orang rimba, kemudian budaya orang rimba, kemudian mata pencarian orang rimba, kemudian lagi peristiwa-peristiwa sakral orang rimba. Itu diceritakan dalam bentuk sudah bentuk visual gitu, Bu. Malah dia bikin juga ada semacam rekaman video sederhana untuk menunjukkan secara teknologi yang bisa diajarkan pada anak-anak. Dan itu sudah diuji cobakan. Anak-anak rimba itu sangat tertarik dengan pola itu. Jadi menarik sekali bagi mereka. Bisa dijadikan sumber, Prof. Sumber belajar. Nah, itu tadi ya. Di samping itu jadi media itu. Kalau model yang lama, dia kan model hanya ada bercerita, berkomunikasi dua arah, manual, itu yang dilakukan oleh Butet Manurung itu. Nah, anak-anak ini dan gurunya mengembangkan model yang lebih sudah disentuh oleh teknologi modern, sesuai dengan kebutuhan anak-anak hari ini. Walaupun dia orang rimba, suku terasing, tapi dia sudah disentuh teknologi pembelajarannya. Nah, gitulah kira-kira model pengembangan itu, Bu. Mantap, Prof. Bagus ya. Penelitiannya kualitatif juga itu di situ, itu yang sana. Tapi ada beberapa dianalisis dengan statistik untuk melihat kecenderungan kesukaan anak-anak rimba itu dengan media yang dikembangkan. Berarti respon siswanya ya, Prof ya. Sangat bagus. Anak-anak rimba itu bagus. Nah, bagus sekali responnya. Ya, menarik banget, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, satu pertanyaan terakhir, Prof. Sebelum kita tutup. Karena Prof mengisi lagi sebentar lagi untuk acara webinar berikutnya. Karena beliau sangat padat jadwalnya. Terakhir, Prof. Sebuah penelitian kuantitatif dari pertanyaan Ibu Suarmilah Haryani menggunakan variabel X dan Y, Prof. Kemudian variabel X dan Y ini diturunkan antara variabel X dan variabel Y, jumlah pertanyaannya tidak sama. Apakah nanti hasilnya akan berpengaruh buruk terhadap hasil penelitian? Suarmilah. Ya, Suarmilah. Baik. Ya, Suarmilah memang jenis penelitian baru dari PET analisis itu, Mas Reki. Ya. Itu ada yang menurunkan variabel itu menjadi sub-sub variabel yang. Nah, jadi begini, kalau di sekarang itu 4 variabel, misal 3 variabel bebas, X1, X2, X3, 1 variabel terikat, X4 ya, atau Y, kemudian dia turunkan lagi. Y itu misalnya 1 dia turunkan jadi 5 misalnya. Itu kan pertanyaan ini kan bisa menambah lagi sampai sekian banyak itu. Sedangkan 4 variabel saja, 3 variabel bebas, 1 variabel terikat, itu bisa 10 pertanyaan.
Jadi kalau turun lagi Y itu atau X4-nya menjadi 5 subvariabel, itu bisa sampai puluhan gitu. Nggak masalah. Artinya penelitian ibu itu menemukan banyak nanti hal-hal yang baru di dalam satu penelitian, tapi melahirkan berbagai parabel-parabel dan subparabel dengan kontribusinya masing-masing. Itu nanti bervariasi. Ada 0, ada sekian persen, segala macam. Nggak masalah. Jadi diungkap dalam sebuah penelitian. Nah, namun biasanya memang penelitian seperti itu agak kurang lazim dilakukan dalam penelitian akademik untuk kebutuhan tesis dan disertasi. Karena selain itu juga agak ribet dan panjang, gawe-nya panjang gitu. Nah, nanti dikhawatirkan nggak selesai-selesai gitu. Nah, maka itu disederhanakan di perguruan tinggi itu paling banyak sekitar 4 atau 6 variabel. Jadi kalau diturunkan lagi akan banyak sekali. Turunannya. Turunannya. Nah, kecuali kalau nanti ada misalnya penelitian proyek. Penelitian hibah dikti. Hibah dikti, silakan, tidak masalah. Tapi raih doktornya dulu gitu. Jadi kalau sekarang teliti saja dulu untuk bagaimana disertasi syarat doktor, itu aja dulu intinya. Yang penting selesai dulu dokter. Selesai dulu. Selesai itu pintu gerbang kan? Benar. Soal pintar, kualitas tuh kalau dokter udah berkualitas sendiri lah nanti. Jadi sekarang pastikan bahwa disertasi ibu itu bisa diselesaikan. Karena disertasi yang baik itu bisa diselesaikan. Sebaik apapun disertasi, kalau tidak selesai berarti nggak baik gitu. Baik disertasi yang nggak baik, orangnya pun nggak baik. Jadi disertasi yang baik adalah disertasi yang bisa diselesaikan. Nah, selesaikan dulu. Nah, kalau mau nambah nanti banyak-banyak silahkan. Apalagi kalau ada proyeknya gitu kan, nggak apa-apa. Makin besar proyeknya, besar juga tambahan variabelnya. Benar, bro. Jadi penelitiannya makin lama kan? Makin lama, makin panjang gitu kan. Silakan gitu kan. Tapi kalau saran saya, kalau khusus untuk kebutuhan akademis, agar untuk selesai disertasi, ya nggak usah ribet betul lah, nantilah itu. Ya kan? Nanti kasihan juga pembimbingnya gitu kan. Terlalu lama bimbing ibu gitu kan. Artinya secara kesimpulan ya Prof, riset itu jangan terlalu susah. Juga jangan terlalu gampang gitu ya, tapi kuasai yang itu bisa kita selesaikan tepat waktu. Nah, itu dia. Disertasi yang baik adalah disertasi yang bisa diselesaikan. Itu yang kunci. Itu dulu kuncinya. Mau variabel gimana nanti dulu ya Prof, yang penting ini oke gitu ya. Untuk ibu selesai dulu dokter itu ya. Benar. Kadang-kadang kita mau action gitu ya supaya jadi daya tarik untuk orang lain membaca disertasi kita, malah kitanya ribet jadinya kan. Ya, kalau banyak variabel, subvariabel, kita juga bingung nanti ditanya kan. Bikin lubang buat kita sendiri jadi. Mudah-mudahan pembimbing S3 itu semuanya kayak model Prof, biar lebih cepat juga masih selesai gitu kan. Kadang-kadang yang dihadapin itu kan Prof, pembimbing ya. Kadang-kadang ya pembimbing promotor itu kan punya pandangan yang berbeda gitu ya untuk menambah variabel. Iya, macam-macam kan pahamnya gitu macam. Mudah-mudahan kita dapat nanti yang di sini semua yang belum S3 dapat promotor seperti Prof gitu ya. Yang cara bicaranya gampang gitu. Insyaallah. Oke, Prof, mengingat waktu sudah menunjukkan hampir jam 11. Kami dari panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof Muchtar yang hari ini sudah berbagi, dan ke depan jika nanti teman-teman butuh pendampingan seperti ini lagi, kita buat webinar series berikutnya Prof ya. Siap. Mohon Prof bersedia untuk mengisi waktu sesuai dengan jadwal Prof nanti yang tidak sibuk dan tidak mengganggu seperti itu. Sebelum kita tutup, ada close statement dari Prof dulu, silakan untuk kita peserta webinar hari ini. Terima kasih semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang telah tergabung dalam webinar nasional ini. Bahwasanya riset adalah sesuatu yang memang gampang-gampang susah gitu ya. Dikatakan gampang kalau dia diikuti dengan prosedural dan tidak usah kita bikin hal-hal yang sulit, panjang, dan bertele-tele. Karena penelitian itu pentingnya fokus, kecil, dalam, itu yang paling pokok. Yang kedua, pastikan bahwa penelitian kita itu bisa kita selesaikan. Dan kita bisa hasilkan penelitian itu apakah kebutuhan akademis atau kebutuhan proyek. Nah, karena makin lama penelitian itu berlangsung, makin juga membuat perjalanan pendidikan panjang, biayanya besar,
Nah, kemudian kos, usia juga bertambah, dan lain-lain. Nah, pastikan bahwa sekecil apapun karya ilmiah kita, ada kontribusi bagi lembaga, bagi badan-badan, masyarakat, dan wabil khusus bagi kita secara pribadi untuk menambah khazanah keilmuan dan akademis kita. Saya kira demikian, Pak Reki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan close statement dari Prof. Muhtar, kegiatan kita webinar hari ini kita tutup. Kami dari panitia penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan selama kami menyelenggarakan webinar ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Muhtar. Terima kasih ketemu. untuk ilmunya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Amin. Oke ya. Ya, terima kasih Prof. Ya.